Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya pemirsa, saya Madi Sukadana Karang kembali hadir dalam talk show Merah Putih menuju Bali era baru tentunya. Pemirsa, pemerintah pusat dan Provinsi Bali mencanangkan berbagai mega proyek infrastruktur di Bali. Bahkan nilainya sendiri mencapai puluhan triliun rupiah. Terkait hal tersebut, banyak pihak mengingatkan bahwa proyek-proyek infrastruktur tersebut wajib menggunakan tenaga kerja dan menggandeng mitra lokal dalam proyek tersebut. Bali Banjir mega proyek wajib berdayakan kontraktor lokal menjadi topik kita pada hari ini. Tentunya sudah hadir tamu-tamu saya akan sapa yang pertama ada Bapak Gusti Made Palguna. Beliau adalah Ketua DPP Inkindo Bali, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Bali. Om Swastiastu. Ya. Om Apa Swastiastu. kabarnya, Pak Pal? Baik, Pak. Sehat ya? Sehat. Ya, selamat ya Pak Pal. Ini Terima baru kasih. terpilih sebagai Ketua Iya. DPP Inkindo Bali Niki sendiri ya. Terima Periode kasih. 2022 2026. 2026 Ya. itu. Terima kasih juga sudah hadir di kesempatan kali ini, dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Ketua DPD REI Bali Bapak Gede Suarita. Om Swastiastu Pak Gede. Om Swastiastu. Apa kabarnya Pak Gede? Sampai ketemu lagi. Kita ketemu lagi nih ya. Dan terima kasih juga sudah hadir di kesempatan hari ini, dan yang pastinya kita sudah mengundang juga pemerhati tata ruang Guru Besar Universitas Udayana Profesor Rumawan Salahin. Prof, Om Swastiastu Prof. Om Swastiastu. Sehat selalu Prof. Astungkara. Wah, ini cerah sekali nih endaknya Prof. Saya naksir nih. Baik, terima kasih juga. Baik, nah ini Bali Banjir Mega Proyek wajib berdayakan kontraktor lokal. Saya mau ke yang baru terpilih ini, DPP Inkindo Bali. Tapi sebelumnya saya mau nanyakan tentang bagaimana situasi Inkindo Bali ini sendiri Pak. Situasi saat ini. Terima kasih. Kami baru saja selesai mengadakan Musprop Ya. tanggal 14 Mei yang baru lalu, dan ya kami terpilih sebagai ketua dalam untuk periode 2002-2026. Kami masih baru ini. Jadi ya karena undangan dari Bali TV, kami siap memberikan sharing lah ya. Oke, Yeah. baik. Baru terpilih tetapi sudah lama juga di Inkindo tentunya. Yes, sudah. Baik, dan pada waktu itu Bapak Gubernur pun sudah diundang ya pada saat Musprop itu. Yeah. Sendiri. Baru pertama kali seorang gubernur Bali menghadiri Musprop kami. Ini Wah, apresiasi ini- untuk gubernur. Ini apresiasi dari seorang Gubernur Bali terhadap Yeah. pelaksanaan Musprop ini sendiri. Kalau kita lihat ini situasi Inkindo sendiri untuk Bali sendiri pada saat pandemi ini sendiri seperti Ya, apa? jujur ya, ini bukan hanya di Bali, hampir seluruh Indonesia. Kami di Inkindo Pusat juga sudah melaksanakan survei intern yang kesimpulannya sebagian besar mengalami kesulitan di masa pandemi. Khususnya kita di Bali benar-benar tidak berdaya lah dengan Kesulitan COVID. seperti apa yang dialami Inkindo ini? Apalagi Bali ya sangat terpukul dengan pandemi ini, dunia pariwisata yang menjadi sumber PAD sudah benar-benar mati suri, anggaplah seperti itu, sehingga proyek-proyek sangat-sangat signifikan pengurangannya. Kita hanya mengandalkan proyek-proyek dari dana APBN, itu pun kan pasti terbatas lah ya. Kita lebih mengandalkan APBD, baik APBD provinsi maupun kabupaten kota. Nah itu yang mengalami pukulan yang berat. Jadi mayoritas anggota kami kesulitan. Demikian. Berarti ada program-program yang sudah disusun juga dengan kepemimpinan Pak Pal yang baru ini? Dari hasil Musprop, di Musprop kan ditetapkan juga garis-garis besar haluan organisasi. Nah, disitulah acuan kami untuk menyusun program yang nanti akan kami susun di Rakerprop ke berapa bulan kemudian. Jadi salah satunya ini meningkatkan kapasitas, profesionalisme, bagaimana trik-trik bertahan dalam masa pandemi ini dan akibat dari pandemi ini. Oke, baik. Di awal saya menyampaikan ini Bali akan ada banyak mega proyek ini
wajib memberdayakan kontraktor lokal juga ini sendiri. Termasuk juga ini sinergi dengan program kerja Inkindo dengan pemerintah daerah kah yang menjadi fokusnya nantinya? Iya, kami bersyukur ya dalam tahun 2021 kemarin dan sebelumnya juga sudah ada perda bahwa yang mengharuskan kontraktor luar ataupun konsultan luar untuk bekerja sama dengan konsultan atau kontraktor lokal Bali. Dipertegas oleh Pergub nomor 22 tahun 2021 yang mengharuskan kontraktor maupun konsultan kecil dan menengah itu menggandeng atau ber-KSK dengan kontraktor dan konsultan di Bali. Itu sangat membantu ya. Terlebih mengkhususkan itu untuk dana-dana APBD. Untuk APBN yang kami benar-benar belum bisa ikut terlibat secara maksimal karena itu aturannya dari pusat. Oke. Jadi ya syukur ada beberapa tenaga ahli kita terserap di proyek-proyek dana APBN. Itu adalah kesyukuran yang kami rasakan untuk tenaga-tenaga ahli dan tenaga-tenaga non ahlinya. Tetapi untuk APBN syukur ya kita punya pergub yang sangat-sangat membantu seperti proyek Besake, proyek PKB itu memang pemenang untuk jasa konsultannya ya. Memang konnya itu adalah BUMN, tetapi menggandeng konsultan-konsultan lokal kita dan hampir 100 lebih dari 90% lah menggunakan tenaga-tenaga arsitek, tenaga ahli yang lainnya yang lokal Bali. Berarti ada hal yang tersirat atau bisa dikatakan ini Pergub Bali 22 2021 ini sendiri tentang penyelenggaraan kebijakan jasa konstruksi di Bali yang patut disyukuri juga oleh Inkindo. Iya, karena memang kami tahun 2019 kami sendiri dari Inkindo yang mengawali audiensi ke gubernur untuk bisa menerbitkan sebuah pergub kah atau perda kah yang memberdayakan paling tidak konsultan lokal. Syukur 2 tahun kemudian tahun 2021 Bapak Gubernur bisa menerbitkan pergub. Kami berharap pergub ini meningkat menjadi perda ya, yang lebih mempunyai daya tekan dengan mungkin bila perlu ada sanksinya sehingga kami benar-benar terlindungi oleh peraturan itu. Ada sanksinya, sanksi seperti apa yang diinginkan? Kalau sekarang kan mungkin saya lihat belum ada sanksinya ya. Kontraktor yang masuk tanpa bekerja sama ya boleh-boleh aja Kak, meskipun itu enggak ada sanksinya kan. Nah itu mudah-mudahan peraturan itu kalau mau kita merasakan hasilnya maksimal kan harus ada sanksinya. Tapi saya enggak tahu hukum itu apa memungkinkan apa enggak, saya enggak tahu ya. Harapan kami kan selaku pelaku tentu mendapat perlindungan yang ya karena kami kan umumnya usaha kecil ya, mendapat perlindungan, mendapat pemberdayaan yang cukup lah dari. Berarti ada manfaat juga yang dirasakan dari Inkindo dengan peraturan Gubernur 22 2021 ini sendiri. Sangat bermanfaat. Dan itu juga sudah disosialisasikan kepada seluruh peserta Inkindo ini sendiri. Kalau dari anggota kami sudah. Justru kami berharapkan sosialisasinya ke OPD di yang lainnya seperti di kabupaten dan kota ya. Itu yang kami harapkan. Kalau dari anggota kami sendiri sudah kami selalu setiap kesempatan memberikan sosialisasi. Ini bisa dikatakan agak bisa bernafas sedikit lebih. Nggih, betul. Betul. Baik, kita akan lanjutkan nanti Bapak-Bapak, kita akan break sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bali Banjir Mega Proyek wajib berdayakan kontraktor lokal masih menjadi topik kita pada hari ini. Saya langsung Pak Gede. Nah ini Pak Gede selaku Ketua DPD Rai Bali ini sendiri. Berarti seperti kata Pak Al ini sendiri ada keberpihakan juga dari peraturan Gubernur 2221 ini sendiri terhadap anggota Inkindo ini sendiri. Nah, ini kalau kita berbicara keberpihakan kepada kontraktor lokal dan pengembang seperti apa sih, Pak Gede? Merasakan nggak? Baik,
Mungkin saya sepakat apa yang dibilang sama Pak Palguna. Memang di era reformasi ini dengan segala keterbukaannya persaingan memang bebas, tidak seperti dulu lagi, di mana dulu waktu zaman Orba kan asosiasi segala macamnya mungkin bisa boleh dibilang dominan atau hak monopoli lah. Sekarang contohnya seperti di asosiasi pengembang, asosiasi kontraktor itu kan tidak satu, dalam artian banyak asosiasi-asosiasi pembandingnya. Tapi memang sih di balik itu memang mungkin siapa yang sudah lebih awal, terbesar segala macam itu daya saingnya pasti lebih besar dia. Khususnya kita di Re Bali, karena kita kalau boleh dibilang kan asosiasi perumahan yang boleh dibilang mandiri atau independen. Kita tidak terlalu tergantung dengan proyek-proyek dari pemerintah, malahan kita sebagai pengembang dengan 174 usaha turunannya itu kita malahan menciptakan lapangan pekerjaan. Di mana bisa bertindak sebagai developer sekaligus kita bertindak sebagai kontraktor. Mungkin yang lebih saya tekankan di mana mungkin regulasi yang ada seperti dibilang sama Pak Palguna tadi lebih pro ke pengusaha lokal lah kalau boleh dibilang, di mana sekarang seperti dibilang tadi memang untuk proyek-proyek yang melibatkan APBN itu memang serta-merta lebih banyak diambil alih oleh kontraktor atau pengembang yang skala nasional, di mana kita skala lokal memang daya saingnya kita kurang. Itu memang perlu diproteksi sama pemerintah daerah, baik dengan maupun Perbub ataupun Perda dibilang tadi, di mana Perbub memang hanya berupa keputusan gubernur, konsekuensi hukumnya tidak ada. Kalau Perda bisa diperkuat dengan konsekuensi hukumnya, baik dengan aturan penekanan maupun sanksi-sanksi yang ada. Kurang lebihnya seperti itu. Dan saya sangat setuju apabila kita ada proyek mengutamakan kearifan lokal dan substansi pekerjaan baik sektor pekerjaannya, kontraktornya dari lokal, otomatis ekonomi lokal khususnya kita di Bali kan bisa bergerak secara langsung kita nikmati. Apalagi di situasi pandemi ini mungkin saya tidak bosan-bosan bilang bahwa ekonomi Bali kita ini paling parah di antara ekonomi provinsi-provinsi lain, dan sampai sekarang masih juara minusnya maksudnya beli. Kurang lebihnya seperti itu gininya. Mungkin saya tidak bosan-bosan bilang bahwa disinilah saatnya mungkin kepedulian baik pemerintah pusat maupun daerah khususnya bagi pengembang maupun kontraktor, dalam hal ini pengusaha lokal, keberpihakannya biar ekonomi kita ini bisa berputar, karena sampai saat ini sektor pariwisata belum bisa banyak diharapkan di situasi after Covid ini. Mungkin dengan pekerjaan-pekerjaan proyek-proyek yang ada itu kita bisa harapkan lamatan minimal lah terserap tenaga kerja lokalnya. Jadi bisa dikatakan ini seperti yang Pak Gede sampaikan, regulasinya yang tidak pro terhadap pengusaha lokal kita? Kalau dibilang regulasi tidak perlu sih tidak. Buktinya Pak Gubernur sudah mengeluarkan Perpu yang baru, Perbub yang baru kan. Mungkin seperti yang dibilang sama Pak Gubernur tadi, sepakat Perbub itu ditingkatkan menjadi Perda gitu. Pergub. Ya. Karena maksudnya Perda itu memang jauh lebih kuat dia untuk regulasi ketetapan hukumnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini Pak Gede mengatakan daya saing kontraktor lokal kita yang kalah. Ini seperti apa sih sebenarnya daya saing kontraktor kita? Wajar juga ini. Seperti ini, Bli. Kontraktor nasional itu skalanya kan sudah nasional. Kalau boleh dibilang lebih banyak bahkan didominasi oleh kontraktor atau pengembang BUMN. Kalau kontraktor nasional bukan berarti tidak berasal dari, ada yang tidak berasal dari Bali kah? Seperti itu semua dari Jakarta, itu dari kalau Jakarta nasional dia. Itu kebanyakan BUMN. Contohnya kalau di pengembang dia ada Perumnas. Kalau di kontraktor ada Adikarya, Utama Karya. Itu memang kalau boleh dibilang ketimbang kita developer kontraktor lokal memang jauh di bawah kita daya saingnya. Untuk itulah kita perlu lamatan pemerintah daerah memproteksi minimal lah ada boleh bilang KSO lah,
kerjasama. Mungkin mereka mendapatkan proyeknya, kita dilebarkan dengan kerjasama operasionalnya di bidang mananya. Daya Kalau saing boleh betul. berbeda, tetapi kemampuan seperti itu Kalau mungkin bisa. kemampuan bisa aja, cuman mereka memang daya saing dalam artian sektor pendukungnya memang mereka jauh lebih mumpuni kalau boleh dibilang, dan lebih banyak, lebih luas lah gitu ya. Berarti daya dukung yang kontraktor lokal ini belum bisa bersaing untuk tingkat nasional. Kalau boleh bilang kurang lebihnya realitanya seperti itulah. Oke, gitu ya. baik. Prof, ini kita talk show kita Bali Banjir Mega Proyek wajib berdayakan kontraktor lokal. Ini apa yang tersirat dari topik kita pada hari ini, Prof? Dengan atau mengangkat topik kali ini, Prof, melihat. Ya, terima kasih nih Om Swastiastu. Ada yang satu hal yang mesti kita maknai, bahwa pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali, berada atau berdampingan dengan kepentingan para kontraktor. Ya. Artinya tidak dilepas begitu. Karena berbagai katakan perkembangan di dunia konstruksi sehingga menyebabkan para kontraktor di Bali kalah saing, kita katakan dalam tanda petik. Bahkan tidak hanya kalah saing, beberapa diantaranya ada yang juga sudah tidak beroperasi karena kesulitan berbagai hal, katakanlah. Paling tidak untuk menggaji pegawai aja sudah susah gitu. Karena proyek-proyek kecil yang biasanya dibangun atau dibiayai oleh pemerintah daerah maupun kota melalui karena keadaan pandemi selama 2 tahun ini direview, sehingga hanya yang urgensinya tinggi, misalkan kepentingan sekolah, rumah sakit dan yang lain diberi prioritas, tetapi yang lain-lain ditunggu ininya, apa namanya, keberlangsungannya. Nah, ketika Pergub turun, ini angin segar sebenarnya bagi para kontraktor, tetapi tentu di antara para kontraktor ini mungkin beberapa saja juga persentasenya yang bisa menikmati angin segar. Karena di dalam proses mereka tadi seperti yang saya katakan, mungkin sudah kehilangan tenaga ahli selama 2 tahun. Mungkin sudah tutup buku misalkan karena tidak ada perusahaannya lagi. Atau mohon maaf, sudah lelah menunggu proyek, sehingga dengan demikian kita harus sadari bahwa tidak semudah itu untuk bisa para kontraktor mendapatkan ikut serta di dalam pekerjaan, karena kualifikasi yang dituntut tidak murah, tidak mudah gitu loh. Sama dengan kami di konsultan, makin tahun makin banyak persyaratan-persyaratan yang menuntut peningkatan kualitas diri kita, sehingga sering kita tertinggal. Katakanlah satu contoh saja, mungkin di antara kita, baik di konsultan, di kontraktor maupun di para pengembang dan organisasi yang lain, tidak semua bisa mengoperasionalkan komputer. Dan sekarang tender itu kadang-kadang dilepas di dunia maya. Dan kalau itu pimpinannya gatek, lalu punya manajer yang juga sama gateknya, berarti lewat-lewat saja ini informasinya. Sehingga dengan demikian paling kalau organisasinya guyup, nah, artinya kebersamaan di antara itu, bersama-sama mereka maju untuk mengantisipasi penawaran-penawaran proyek itu dengan temannya. Nah, karena ini yang kita harus pikirkan sekarang ini adalah membangun kebersamaan di antara para kontraktor atau pelaku lah, pelaku konstruksi. Di situ ada perencanaan, ada yang lain-lainnya. Namun kalau diangkat ke atas gitu ya, diangkat ke atas, titik tolaknya ada di perencanaan. Ini yang paling utama. Ketika perencanaan kita kerjakan, itu sudah harus berpikir dari mana kontraktornya nanti yang akan ikut, siapa konsultannya, siapa tenaga kerjanya, bagaimana peralatan kerjanya, bagaimana bahan-bahannya, termasuk tukang dan yang lain-lainnya. Jadi di situ akan kaitannya dengan manajemen dan lain-lainnya, sehingga dengan demikian pertanyaan yang berakhir dari semua itu, persentase yang bermanfaat bagi Bali itu yang menjadi utama sebenarnya. Jadi saya kira Pak Gubernur menginginkan ini manfaat
yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya didapatkan oleh pemain lokal, katakanlah begitu. Hanya saja kembali lagi, tentu dalam KSO ini bakal ada porsi-porsi yang memang agak kecil. Apalagi kalau saya kaitkan dengan manajemen konstruksi, mohon maaf ya, kelas raga bangai pondasi gen gitu umpamanya, pondasi keliling gen. Nah seneng dah gitu. Atau mohon maaf kalau ada harus candi bentar ya candi bentarnya tok, yang lainnya nggak ikut. Jadi dengan demikian tidak ada transfer knowledge. Oke. Karena Baik. transfer knowledge ini juga maaf kalau proyek-proyeknya besar perlu alat-alat berat yang mungkin tidak dimiliki oleh kontraktor kita. Namun masih bisa disewa. Hanya saja cost-nya tentu harus dihitung. Gitu. Nah oleh karena itu peraturan-peraturan itu mestinya menjangkau dengan wilayah-wilayah seperti kita lah yang jauh dari Jakarta gitu kan. Bahkan mungkin saja lebih jauh lagi kalau ke Kupang lebih berat lagi mungkin kondisi kontraktornya kita bilang. Itu saya kira pandangan saya. Berarti ada andil pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing untuk kontraktor lokal seperti itu, Prof. Iya, jadi dengan demikian Dengan keluarnya Pergub ini. dengan keluar Pergub ini memang kita harus juga bisa mendampingi paling tidak atau seirama dengan kesempatan yang sudah diberikan. Baik. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi pongah ataupun mungkin manja menunggu gitu. Karena ini kesempatan sudah diberikan, nah kita tinggal masuk memberi kita dengan demikian. Jangan lupa bahwa dalam 2 tahun yang kemarin ini mesti kita berupaya meningkatkan kualitas diri. Mungkin melalui pertemuan, seminar dan yang lain-lain di internal dulu untuk memperkuat. Karena kalau di asosiasi yang lain itu grade atau kualifikasi seorang ahli itu akan dinilai ketika dia mengikuti kegiatan-kegiatan. Nah bayangkan kalau ini tidak pernah tahu kegiatan, tidak pernah tahu ada AC yang baru, tidak pernah ada material tahu yang baru, ya kontraktor kita ya kalah saing dia nanti. Karena tidak memiliki sertifikasi yang layak untuk pekerjaan itu. Intan, saya Ya. kira itu ya. Baik. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Baik, kita masih dalam Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bali Banjir Mega Proyek wajib berdayakan kontraktor lokal. Masih menjadi topik kita, masih bersama narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Saya ke Pak Pal dulu. Pak Pal, kembali lagi ini seperti kata Prof, ini kualifikasi yang dituntut ini semakin hari akan semakin tinggi. Ini berarti ada hal-hal yang dilakukan juga dari Inkindo untuk saya tahu yang masyarakat tahu ini Inkindo adalah asosiasi badan usaha yang bergerak di bidang jasa konsultan konstruksi seperti itu. Apa yang sudah dilakukan Inkindo sendiri untuk seperti harapan kita untuk kualifikasi yang lebih tinggi lagi nantinya ke depan? Oke. Saya ini kan koreksi sedikit. Inkindo ini bukan hanya konsultan yang bergerak di jasa konstruksi ya. Ya. Non konstruksi juga. Non-konstruksi seperti juga. pemberdayaan, Oke. ke pendidikan, kehutanan, pertanian dan Baik. banyak. Konstruksi hanya bagian kecil dari bagian besar dari ke dunia konsultan. Baik. Tetapi Terima kasih juga sudah mayoritas anggota Inkindo itu bergerak di jasa konstruksi. baik. Itu. Berarti ada hal-hal yang sudah dilakukan dari Inkindo. Iya, kami kan secara rutin anggaplah seperti itu melakukan pembinaan, bekerja sama juga dengan asosiasi profesi. Kalau tenaga konsultan itu kan yang dijual itu adalah keahlian, tenaga kerja ahli, tenaga ahli. Dan tenaga ahli itu umumnya dan harus bernaung di bawah asosiasi profesi. Jadi kami bersinergi lah istilahnya begitu dengan asosiasi profesi, seperti kalau di arsitek kita dengan IAI, dengan HATI untuk dan yang lain-lainnya asosiasi profesi. Nah kami juga berharap Pemda, karena dalam Perda nomor kalau tidak salah itu nomor 5 tahun 2015 sudah mengatur masalah pemberdayaan dari sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi. Sehingga kami berharap dari Pemda juga ada pembinaan itu untuk tenaga-tenaga atau sumber daya manusia yang di bidang jasa konstruksi. Tentunya dengan pendidikan
bintek atau peningkatan kapasitas dan profesionalitas dari tenaga kerja. Karena kita di konsultan itu kan yang dijual itu adalah brandware ya, brandware bukan seperti kontraktor ya barang gitu ya. Kalau kita kan olah pikir, jadi manusianya lah yang kita kembangkan kemampuannya. Jadi kami berharap di samping kami juga di asosiasi secara rutin meningkatkan kemampuan dari tenaga ahli dan tenaga kerja di bidang konsultan. Baik, Pak Gede. Kalau tadi Pak Gede mengatakan ini daya saing kontraktor kita memang kalah saing dengan kontraktor nasional ini sendiri. Berarti keberadaan kontraktor bukan lokal, saya katakan bukan lokal aja kali ya. Seperti apa harus kita sikapi? Ini apakah kita harus disikapi secara negatif atau positif? Kemudian ada hal-hal yang harus kita lakukan atau belajar dari kontraktor tersebut? Baik, Bli. Untuk masalah daya saing, mungkin saya sepakat seperti dibilang sama Prof tadi, kita secara realita akui memang kita salah saing untuk developer maupun kontraktor lokal. Tapi dalam hal ini kita juga tidak serta-merta harus tergantung terus juga dengan keberpihakan dalam hal ini regulasi pemerintah daerah. Karena apapun itu kita memang harus dalam era keterbukaan ini poinnya kita harus meningkatkan diri. Ibarat orang Bali bilang kita hilangkan mental priai kita. Karena dulu mungkin kesannya khususnya di Bali dengan gemerlap dunia pariwisata kita, apapun yang kita kerjakan serba mudah. Situasi era pandemi COVID inilah yang mengajarkan kita, lamatan kita poinnya lebih survive. Seperti saya bilang tadi, kita memang harus meningkatkan daya saing kita terutama untuk di internal, baik masalah teknologi, terus dalam artian connecting dalam hal ini, masalah relasi, terus dan yang tidak kalah penting sebenarnya yang ketiga masalah permodalan itu yang sektor utamanya. Di mana apabila permodalan kita sudah mulai dalam artian sudah mulai bagus atau struggle, otomatis daya saing kita pasti akan lebih baik. Karena yang awalnya mungkin baik maupun developer maupun kontraktor di awalnya mungkin seperti alat berat, seperti yang sudah tadi segala macam serba menyewa. Kalau kita bisa membeli sendiri dan alat-alat pendukung yang lain, otomatis cost-nya pasti akan bisa ditekan dia. Baik. Itulah menangnya developer ataupun kontraktor nasional karena mereka unit-unitnya sudah semua terintegrasi, orang bilang dari hulu sampai ke hilir gitu loh giginya. Dan memang permodalannya memang mereka jauh lebih tinggi. Mungkin itu yang perlu kita cermati dalam artian biar daya saing kita lebih meningkat. Karena seperti saya bilang tadi kalau serta-merta kita terus mengandalkan dalam hal ini tangan di bawah harus regulasi perlu kita segala macam. Saya takutnya seperti bilang sama Prof tadi, memang kita akui realita kita hanya dapat pekerjaan penyerta aja yang bersifat boleh tidak penting lah. Karena jangan salah situasi seperti sekarang. Mungkin keunggulan kita dengan menggunakan kearifan budaya lokal seperti dibilang sama Prof tadi, kita buat candi bentar, stil Bali segala macam. Jangan salah loh, orang luar sudah mulai bisa buat dengan harga yang lebih murah. Oh ya. Itu gidinya. Karena paradigma mental pria kita akuilah kita satu harga mahal. Oke. Sering libur boleh dibilang dalam artian ada targetnya molor karena alasan ini itu. Kalau orang luar kerja atau kontraktor luar mereka satu pasti bisa lebih murah. Terus kedua target yang dalam artian targetkan itu pasti lamatan lebih cepat bisa selesainya. Baik. Itu perlu kita pikirkan dari sekarang lamatan untuk biar bisa generasi ke depan kita optimal daya saingnya. Gitu. Ya mungkin bisa saya ambil hilangkan sifat priayi dan salah satu faktor adalah permodalan seperti itu. Betul. Itu yang menjadi kendala juga. Betul. Dalam hal ini. Dan dalam hal ini mungkin seperti saya bilang di sanalah letaknya sekali lagi saya harapkan regulasi pemerintah daerah
pro kontraktor maupun pengembang lokal dalam hal ini mungkin mengetuk dalam hal ini penyedia permodalan yaitu perbankan biar lebih dalam artian lebih fleksibel lah atau lebih terbuka dalam pemberian kredit-kredit bagi pengembang maupun kontraktor lokal Ya, gitu. Pak Pal, seperti kata Prof, ini yang terpenting adalah perencanaan. Nah, ini dari sekian banyak mega proyek yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan ini sendiri, berarti Pak Pal juga melihat ini berapa persentase sih keterlibatan konsultan maupun kontraktor lokal Bali yang dilibatkan dalam mega proyek nantinya di Bali? Ya, terima kasih. Kalau kita bercermin ke proyek-proyek yang dibiayai oleh anggaran APBD provinsi maupun kabupaten kota, itu keterlibatan konsultan lokal sudah cukup lah ya. Dari perencanaan, contoh salah satunya atau salah duanya dari proyek penataan Besakeh, proyek pusat kebudayaan Bali, itu kalau dari sisi perencanaannya hampir 100% melibatkan tenaga lokal, bukan perusahaan lokalnya. Kalau perusahaannya kita masih KSO ya, karena ini proyek besar. Tentu di Bali tidak ada konsultan kelas besar, karena ya adanya menengah dan sebagian besar kecil, sehingga kita harus menggandeng dalam hal ini di proyek Besakeh dan PKB itu BUMN dengan perusahaan lokal. Jadi tenaga ahlinya saya boleh bilang hampir ya, bukan 100% ya, hampir 100% itu terutama arsiteknya. Arsiteknya udah murni arsitek lokal. Tidak, kalau arsitek kita enggak kalah, kita punya arsitek bahkan kelas internasional kita ada. Iya. Itu makanya dengan Pergub ini sekali lagi ada manfaatnya di situ. Dengan proyek-proyek besar seperti PKB ini kita dilibatkan hampir 100% ya. Untuk arsitek itu hampir 100%. Mungkin ahli-ahli tertentu yang ya mungkin masih ahli dari luar, tapi umumnya sudah lokal. Baik, sudah melihat ini keberpihakan, kemudian keterlibatan rekan-rekan kita. Iya, saya berharap kalau APBN itu sama seperti ini, mungkin ini angin segar terutama untuk tenaga ahli kita ya. Kalau konsultan kita umumnya Bali, kecil yang di Bali ini mungkin belum sampai menjangkau di situ, tapi paling tidak memberi dampak yang positif, terutama tenaga ahlinya bisa terlibat di proyek-proyek yang besar ini. Karena tenaga ahli yang terlibat itu juga banyak yang berasal dari karena kerjasama ya, berasal dari perusahaan-perusahaan kecil yang tenaga ahlinya dilibatkan di proyek-proyek besar seperti PKB dan penataan Besakeh. Prof, nah ini dari Inkindo sendiri, kemudian PD Ray sendiri juga sudah mengatakan bahwa ini dengan Pergub Bali ini sendiri ada juga yang sudah memberikan angin segar juga bagi keanggotaan Inkindo ataupun DPD Ray ataupun yang organisasi yang lainnya ini sendiri. Nah, untuk APBN, proyek APBN seperti Pak Pal sampaikan itu sendiri, apakah mekanismenya untuk menggandeng mitra lokal itu sulit ya Prof, menurut Prof? Wah, ini jawabannya sebenarnya gampang-gampang sukar. Gampang-gampang sukar. Ini pernyataannya Prof, gampang-gampang sukar. Ya artinya begini, yang pertama kita harus sadari bahwa peraturan ini dibuat di pusat. Dibuat di pusat oleh orang-orang yang memang kompeten di bidang itu. Sehingga keluarlah beberapa kriteria. Lalu kriteria itu membuat misalkan tenaga ahlinya harus ada berapa. Lalu mau bidang pekerjaan yang dipilih apa. Mungkin kalau kontraktor ada spesialis jembatan, ada spesialis rumah sakit maunya dan segala macam, atau dia umum. Itu ada kriterianya. Kalau sama di konsultan juga gitu, mau ngambil tata ruang nggak, mau ngambil building nggak, atau ngambil yang lain-lain begitu. Semua ada persyaratannya. Nah, jika itu ada, lalu ada kualifikasi.
Jadi anggota yang masuk di dalam yang akan ikut di dalam pekerjaan tuh kontraktor misalkan yang saya tahu ada 3 misalkan, ada kuat, ada menengah, ada lemah. Kayaknya sama juga ya di konsultan juga begitu, Pak Guna ada 3 juga. Kalau di Bali seingat saya karena tempo hari saya memberikan pelatihan etika di Inkindo. Itu anggota yang terdaftar itu sekitar 165 rasanya Pak Guna, 165. Tetapi yang aktif di bawah 100. Ada nama 100 tadi, 65, yang aktif di bawah 100. Di pusat saya tidak tahu, tetapi jangan dikaitkan dengan kemampuan BUMN. BUMN itu bisa-bisa dia yang masuk ke dalamnya untuk mengatur aturan itu juga ikut di dalamnya. Karena orang PU banyak di BUMN dan yang lain-lainnya berkepentingan. Ini maaf, saya bilang gampang-gampang susah. Mohon maaf jangan ada yang tersinggung. Karena ini interpretasi yang saya lihat seperti itu. Nah begitu sampai dia di daerah juga kita masuk kualifikasinya. Saya tadi pagi masih sempat browsing untuk mengetahui berapa sih jumlah kontraktor di Bali sebenarnya. Yang mengandalkan hidupnya dari dunia konstruksi. Mungkin salah saya nge-browse, angel saya menemukannya itu. Saya menemu hanya 5 layernya yang ada, kurang lebih isinya 50 per layer. Padahal setahu saya anggota Gapensi atau yang menjadi kontraktor pasti lebih daripada itu di seluruh Bali. Lalu saya coba browse lagi, kualifikasinya juga sama, kecil banyak sekali. Dari yang saya temukan tidak lebih 10% yang menengah. Saya coba cari yang besar, saya menyebut sebuah nama, ada besarnya. Nah yang besar ini pertanyaannya sudah boleh nggak dia bermain di nasional? Ini pertanyaan. Di proyek pemerintah boleh saja dia kalah, tetapi di proyek swasta dia belum tentu karena dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah maksud saya begitu, oke lah aturan yang ada ini kalau bisa terus kita negosiasi seperti tadi ada harapan Pak Palguna, kalau di pusat bisa dinegosiasi ya turunkan kalau gitu. Kita hadapi karena memang di situasi global ini, mohon maaf saya agak jauh bawa ke atas, hal-hal yang lokal ini akan menjadi sesuatu yang mengutama. Kepentingan lokal akan mengutama untuk melawan global. Ini masalahnya. Nah oleh karena itu ini juga begitu, kalau ketika ada nasional, yang lokalnya pasti akan melawan dia. Nah perlawanan inilah yang mesti dijembatani melalui konstruksi-konstruksi yang memberikan kemudahan bagi lokal. Nah tadi sebegitu sulitnya kah mereka ini menggandeng pengusaha lokal? Ingat, sebuah perusahaan itu tidak hanya branded pada perusahaannya, trust pada perusahaannya, tapi siapa ada di belakang perusahaan itu. Nama orang-orangnya, direkturnya itu juga memegang peran penting. Jadi di dalamnya ada trust kepada orang-orang, ada trust kepada perusahaan. Orang-orangnya memiliki sertifikasi yang bisa ikut di dalamnya. Nah yang kecil-kecil tadi yang dibilang Pak Palgudo punya tenaga ahli dipinjam. Kasihan semua pemainnya hilang ini. Perusahaannya diam, tidak punya pekerjaan, tenaga ahlinya pindah kemana-mana. Sejujurnya seperti saya misalkan ketika ada proyek yang disampaikan, proyek besar-besar yang ikut APBN itu, saya juga dilamar untuk diajak ikut sebagai tim ahlinya. Karena kesulitan mencari tim ahli. Tapi kebetulan yang minjam saya tidak menang gitu. Jadi saya tidak tahu pengalaman berikutnya siapa yang menang, bagaimana kemudian prosesnya. Karena mohon maaf, ketika ini terjadi, sejujurnya saya katakan permainannya juga tidak fair. Jadi bahwa tenaga ahli yang dikontrak kena pajak sekian kan gitu. Nanti keuntungan perusahaan sekian gitu. Ini raga itu pangada-ada negian bakat. Baik. Ya, Berarti maaf ya Pak Palguna, saya lihat kalau saya dulu saya pengalaman kerja di Bank Dunia. Dari 100% yang harus saya terima, tidak lebih dari 40% yang bersih mungkin saya terima. Yang baik. Yang Ada 60%-nya itu hilang. Ini maaf, ini pengalaman saya. Mudah-mudahan dengan Pergub ini tidak hanya memberikan itu saja nilai yang tambah, tetapi juga memberikan artinya haknya yang sesuai dengan keahlian. Ini tenaga ahli tidak gratis loh ini. Bayar dia untuk tenaga ahli. Dan satu hal sebelum saya akhiri pernyataan ini, sebuah BUMN dia trust namanya itu sangat dijaga. Kalau meng-KSO dengan perusahaan yang belum dikenal namanya, ada sesuatu yang jatuh adalah perusahaan yang besar.
Jadi tidak gampang, ini saya bilang gampang-gampang susahnya. Teorinya KSO, diare KSO. Sebenarnya saya kepingin nih, mohon maaf nih udah semakin panas nih kayak mobil ini. Pak Pal, teman-teman ini kalau Naria ini enggak tergantung dia. Paling dia ngeling kalau tanahnya naik harganya. Sesuatu itu seperti apa, Pak? Begini, Prof. Kenapa enggak kita bergabung? Oke. Banyak kontraktor-kontraktor yang ada di Bali ini jadikan salah satu yang besar, misalkan 5 atau 10 kontraktor buat perusahaan yang menandingi nasional. Jadi konsultan kita juga untuk bisa berlawan dengan nasional, kita buat juga salah satu yang bermain sikapnya nasional. Jadi kita bermain di nasional 10. Apa bedanya kita dipinjam tenaga ahli kita? Loh, kita bawa perusahaan mereka, bawa tenaga ahlinya, jadikan bersaing dengan yang di pusat. Ini juga teori. Belum tentu happy karena maaf kepala sama hitam, rambut sama kepala sama hitam, tapi kan Palguna keriting, saya tidak keriting. Oke, Nah, ini baik. ketika kita harus sama-sama, nah ini cooperation joint operationnya menjadi sebuah kooperasi bersama. Kontraktor harus berjuang bersama-sama, Ya. konsultan harus berjuang sama-sama. Baik, Prof. Saya kira itu. Baik. Terima kasih. Ya, ada permainan yang tidak fair, kata Pak Prof ya. Baik, kita akan rehat sejenak. Kami akan kembali saat lagi. Baik, kita masih dalam talk show Merah Putih Bali Era Baru. Bali Banjir Mega Proyek wajib berdayakan kontraktor lokal. Prof, ini masih panas kan? Silakan Prof. Nah, Prof. Nah, ini yang kita ketahui bahwa guna meningkatkan daya saing daerah, Gubernur Bali bahkan menggandeng konsultan, kemudian kontraktor lokal yang berkualitas di setiap proyek pembangunan strategis di wilayah Provinsi Bali. Apa yang Prof lihat ini sendiri dengan sekali lagi pergub ini sendiri, ini keberpihakan pemerintah daerah kepada rekan-rekan kita tentunya? Ya, yang nomor satu saya harus lihat bahwa beliau itu berpihak. Jadi mewakili seolah-olah kehadiran pergub ini membantu istilahnya keberlanjutan, kita katakan. Paling enggak keberlanjutan itu kontraktornya ada gitu loh. Lalu kalau saya kaitkan dengan konsultannya ada, sehingga boleh bermain peran. Kecil dapat, tapi kalau sering lumayan kan. Daripada tidak dapat, ini pertanyaannya. Jadi daripada tidak dapat, lebih baik dapat. Gitu. Nah, nanti lama-lama dapatnya ini harus sama dengan porsi yang lain kan begitu ya. Jadi dengan demikian seperti yang saya katakan tadi, persaingan-persaingan itu bisa kita tekan gitu. Kalau saya tidak salah, saya pernah dengar namanya ada BUMDes gitu ya. Ya. Tapi saya tidak mengerti di dalamnya ada apa BUMDes itu. Badan Usaha Milik Desa katanya. Nah, kalau kontraktor itu tadi berkumpul membuat semacam BUMDes gitu di 10 perusahaan untuk yang nasional, pasti lebih bisa bersaing. Dan Pak Gubernur mohon maaf, kenapa penting melakukan pergub itu selain melindungi keberpihakan itu? Kita tidak sadar kalau kita sebenarnya melihat kiprah daripada teman-teman kontraktor itu ataupun konsultan itu, persentase yang disumbang dari proyek itu bisa melebihi 30% loh multiplier efeknya. Saya pernah sudah membuat hitungan, proyek yang triliun misalkan tadi itu dihitung, kita bisa hitung berapa sih jasa kontraktornya. Masih 10% Pak Palgun. Ya, jadi makin besar proyeknya makin kecil nilainya. Kalau saja dibagi-bagi kecil-kecil katakanlah misalkan 100 miliar paketnya ini itu misalkan. Kali kan 10%. Itu misalkan ya. Keuntungan itu yang diizinkan berdasarkan bestek yang dia buat, itu berapa mengenap uang itu. Dan berapa orang-orang yang bisa makan dari uang itu. Lalu uang itu dibelanjakan beli nasi, beli beras, beli beguling dan lain-lainnya itu. Sama Banten dan lain-lain, pasti semua multipliernya efek luar biasa. Begitu juga konsultan. Konsultan mengerjakan tenaga-tenaga ahlinya luar biasa. Nah, sehingga dengan demikian Pak Gubernur sebenarnya melihat bahwa potensi pembangunan ekonomi ini ada juga ujung tombaknya di kontraktor maupun di konsultan. Contoh misalkan, kalau kita lihat dengan Perda Bangunan Arsitektur Bali, Perda nomor 5 tahun 2005 yang menekankan pentingnya warna arsitektur Bali, terlepas daripada orang luar yang bisa katakan menggunakan tadi. Oke, orang luar boleh saja dia belajar masang, bagus pasangannya, tetapi batanya belum tentu. Jadi bahan tidak bisa. Yeah. Nah, sayangnya sekarang teknologi bahan sudah berkembang.
Dan itu teknologi bahan berkembangnya tidak lagi dikenal oleh masyarakat kecil kita. Baik. Tidak sadar teman-teman sekarang bata ringan, batako, batu bata yang dicetak itu diambil bukan oleh orang-orang yang tradisi. Jadi tidak ada industri yang tadi dimaksud oleh Pak Gubernur tadi tentang ini, tentang kontraktor dan konsultan. Di satu sisi kita terlambat di industri material. Di industri material yang menyumbang nilai rupiah tidak kalah besarnya itu tersesat kita. Dan Baik. itu juga the flying capital. Keluar dia. Bahkan mohon maaf di salah satu tempat di kawasan Gianyar itu nak bule benasanang lah. Ya, mohon maaf ini. Bukan local people. Ini yang mestinya dikejar juga oleh Pak Gubernur. Ya. Artinya perizinannya, harganya dan yang lain itu. Walaupun itu juga dari sisi kapital memberi nilai tambah. Tetapi yang Pak Gubernur tadi harapkan tadi itu pengertian lokal itu ya pemberdayaan orang-orang di setempat ini. Jadi termasuk nantinya kan seni budaya juga hidup. Itu yang lebih jauh yang kita tidak sadari mungkin. Bukan rupiahnya saja. Baik. Pak, harus kita artikan bahwa Pak Gubernur tidak hanya menginginkan rupiah, survive-nya pemborong ataupun konsultan, tetapi yang lebih jauh adalah saya lihat beliau menginginkan pengamong budaya Bali dan bahan budaya Bali itu survive di tempatnya sendiri. Ya, Itu baik. saya kira. Pak Gede, ini berarti ada kebijakan pemakaian kontraktor lokal memang diutamakan saat ini. Seperti dibilang tadi, mungkin ya, Ya. baru secara teorinya. Baru secara teori. Mungkin Kalau di lapangan? kita tunggulah praktek-prakteknya. Oke. Mungkin saya tertarik sekali apa yang dibilang sama Prof tadi mengenai memang baik developer maupun kontraktor itu kan dia tidak terlepas dari masalah ketenaga kerjaan dan material. Itu memang pas seperti dibilang tadi. Saya mungkin lebih menegaskan. Tadi sudah saya di session sebelumnya sudah saya sempat sedikit bahas masalah tenaga lokal dan luar, di mana mau tidak mau kita akui sekarang kita memang sudah tergantung sama tenaga non lokal. Yeah. Karena seperti saya bilang tadi, mental priayi tenaga lokal kita. Selain mahal, banyak libur dan memang banyak alasannya. Akhirnya target tidak tercapai, di mana tenaga luar itu memang survive, mereka bekerja, fokus kerja, tidak banyak libur, tidak banyak alasan, akhirnya targetnya cepat bisa tercapai. Itu memang perlu kita waspadai dengan kita berubahlah untuk kedepannya. Kalau regenerasi kita mau tetap bisa menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Iya, boleh, Prof. Tolong dibahas antara ngalih gaya dan ngalih pipis. Terus material yang tadi material lokal dengan luar. Seperti bilang beliau tadi Prof. pas juga Oke, realitanya baik. tanpa kita sadari mungkin secara langsung sekarang seperti batako, bata yang dulu diproses mungkin genteng lagi satu yang diproses dulu di lokal, dulu terkenal dengan genteng pejaten, terus bata tulikop atau yang lainnya, terus batako segala macam. Sekarang kebanyakan udah dari luar. Ada genteng beton contohnya, terus genteng karang pilang itu semua dari luar. Terus bata ringan itu sama sekali tidak memang bisa diproduksi di Bali. Itu semua langsung didatangkan secara instan dari luar, termasuk juga masalah batu-batu alamnya, Prof. Batu-batu yang dijual sekarang di stone galeri untuk pembangunan itu tuh kebanyakan dari luar datangnya. Itu. Janganlah kita berbangga dulu dengan panas kerobokan, Prof, para sarwa gedep dan lain-lainnya itu sekarang udah lenyap semua itu dia. Iya, Prof. Menarik itu. Betul. Dari luar, benar itu. Saya beli batu koral yang sebesar ini, telur Bali itu, ayam Bali ya. Iya. 10.000 per karung. Udah gitu? Yang disampaikan oleh Gede itu, saya beli satu karung 50.000. Tetapi ada masyarakat saya yang hidupnya tertatih-tatih, dilarang mengaris batu di pinggir pantai. Ya, untuk beton sikat. Batu untuk beton sikat itu di daerah pantai di Kelungkung itu. Belum. Di Gel-Gel ke selatan itu banyak menghasilkan batu kecil, batu sikat, tapi masyarakatnya dilarang untuk mencari. Baik. Sementara kalau menjual dari luar boleh masuk. Oke, baik. Atau cara kini
minuman keras, tadi masuk ke Bali, dagang arak, juk, nane gitu. Nah ini menurut saya, this is Tapi kan not sudah ada idea, tapi pergub juga itu, Prof. ini perlu kita dan membuat itu. Yang perlu kita lakukan sekarang regulasinya, jangan suruh anak-anak munyah kan gitu ya. Ya, Kita harus baik. sadari gitu. Jadi seperti tadi kan yang dapat uangnya petani batu yang lain kan gitu. Baik. Pak Pal, Ya. ini proyek ada, kemudian tapi keikutsertaan jasa konstruksi misalnya jasa konstruksi lokal ini sangat minim nih. Berarti ini menjadi perhatian juga dari Inkindo Pak nantinya. Iya, betul. Aha. Kami ya terutama ya APBN ya, kami umumnya terutama anggota kami ya, jadi penonton memang, makanya Baik. perlu entahlah bagaimana caranya respon dari pemerintah pusat atau yang instansi yang berkepentingan itu untuk melindungi lah ya semacam pergub ini sesuatu yang kami syukuri gitu. Mudah-mudahan bisa mempengaruhi juga untuk proyek-proyek yang bersumber dari APBN. Itu kami harapkan. Oke, Prof. Ini closing statement Prof dengan peraturan gubernur, kemudian penggunaan SDM, konsultan, kontraktor lokal sejalan dengan visi Nangun Satket Lokal Bali melalui pola pembangunan semesta berencana. Ini membawa angin segar bagi rekan-rekan kita juga. Saya yakin bahwa angin segar ini adalah sebuah peluang dan tantangan. Peluang dan tantangan inilah yang harus dijawab tidak hanya oleh Pak Gubernur, tidak hanya oleh para kontraktor dan konsultan. Kebetulan saya dari dunia pendidikan juga harus menyiapkan. Seperti tadi pemikiran-pemikiran itu mesti secara holistik dipikirkan ke depan. Bukan hanya berpikir ekonomi, bukan hanya berpikir soal transportasi, bukan hanya berpikir murah gitu, tetapi jauh daripada itu kita bersumbernya bahwa akhirnya apa yang dikaryakan oleh konsultan, apa yang dikaryakan oleh kontraktor adalah sebuah identitas. Dan identitas lokal itu adalah bahan untuk kita menjadi dignity. Dignity itu menjadi bangga. Bangga karena dagang batu, dagang wiyah, dagang bata dan yang lain itu bisa menggunakan juga baju bahan lokal seperti yang saya pakai dan seperti yang Anda pakai. Ya. Saya nggak Betul. tahu kalau Guna sama Gede ini bahannya di mana dibuatnya. Instan dari luar Ya, lagi. Ya, ini sebagai contohnya begitulah. Nah, inilah maksudnya. Baik. Bagaimana, apa sebabnya lokal dibangun itu karena di dalam perkuatan perhelatan dunia global ini, kalau kita tidak, kita akan surut gitu. Baik. Budaya kita pun juga hilang. Baik. Uang hilang, budaya hilang. Jadi kalau semua hilang, kita tidak akan punya apa-apa di dunia ini. Bali sudah tidak akan punya apa-apa. Oke. Terima kasih. Baik. Yang penting terpenting adalah perencanaan dulu ya Pak Prof ya. Perencanaan. Apa ya, siapa yang bermain nantinya, apa yang akan dikerjakan nantinya. Terima kasih Prof. Boleh lagi sekali sedikit lagi Ya. perencanaan yang dimaksud, kita harus membuat secara holistik, terintegrasi dan lengkap master plan atau blueprint pembangunan Bali ke depan. Terima kasih Prof. Manusianya, alamnya, peraturannya, dan kesempatan-kesempatan yang lain. Baik. Terima kasih. Profesor Rumawan Salahin, Pak Gede dan Pak Pal, terima kasih sudah sharing sama di Sekedar Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Oh, Santi.